Jadi, nama usaha ini adalah Banana Boom, bergerak di bidang food processing and packaging dengan fokus produk olahan pisang. Masalah utama yang diangkat adalah harga pisang yang murah dan fluktuatif, terutama saat panen raya, yang menyebabkan pisang matang berlebih terbuang sia-sia karena tidak sempat dikonsumsi atau dijual. Selain itu, produk olahan pisang yang ada saat ini dianggap monoton dan kurang menarik bagi generasi muda. Masalah ini terjadi karena kurangnya kreativitas produsen dalam mengolah pisang yang berdampak pada minat konsumen yang rendah. Ini menyebabkan banyak pisang tidak dikonsumsi dan akhirnya dibuang. Target utama dari usaha kami adalah siswa dan mahasiswa dengan rentang usia yaitu 15-25 tahun di kota-kota besar. Dampak dari permasalahan yang ada tentunya dirasakan oleh petani yang merugi karena harga jual rendah, serta konsumen yang kehilangan minat pada olahan pisang. Alternatif yang ada seperti keripik, kolak, dan pisang goreng sudah terlalu umum. Namun, karena tidak semua jenis pisang cocok diolah, banyak yang tidak terpakai. Jadi, kesimpulannya yaitu ada kebutuhan akan inovasi olahan pisang yang menarik dan variatif. Target customer segmen Banana Boom ada dua. Yang pertama ada primary segment, yaitu siswa dan mahasiswa dengan rentan usia 15-25 tahun, dan secondary segment, yaitu para pekerja. Jadi, rata-rata dari mereka menginginkan produk olahan pisang yang enak, bervariasi dan praktis agar tidak bosan dan bisa mengonsumsi pisang dengan cara yang menyenangkan. Motivasi mereka yaitu banyaknya pisang di lingkungan mereka yang terbuang karena tidak bisa diolah secara menarik, dan mereka menginginkan solusi agar pisang tetap bisa dikonsumsi tanpa rasa bosan. Kami telah mensurvei terhadap 20 responden dan 18 responden merasa masalah ini relevan, dan hanya 2 yang berhasil menemukan solusi sendiri. Oke, jadi Banana Boom hadir sebagai solusi klasik bagi para petani dan juga konsumen. Pisang yang melimpah saat panen seringkali terbuang karena harganya yang murah dan pengolahannya yang hanya itu-itu saja. Kami ingin mengubah cara orang menikmati pisang dengan menghadirkan cemilan kekinian yang unik dan menggugah selera. Banana Boom menawarkan varian rasa seperti coklat, matcha, dan juga red velvet yang dikemas secara praktis dan bisa dinikmati kapan saja. Produk kami tersedia melalui toko fisik, platform e-commerce, dan layanan pesan antar seperti Shopee Food, GoFood, dan juga GrabFood. Kami juga mengandalkan keahlian manusia dalam pengolahan makanan dan teknologi digital marketing berbasis AI agar bisa lebih dekat dengan pelanggan. Banana Boom berawal dari proses pemilihan pisang berkualitas langsung dari petani lokal. Setelah itu, pisang diolah menjadi produk camilan dengan varian rasa yang menarik. Produk kami kemudian didistribusikan melalui berbagai saluran, baik offline maupun online. Kami menyasar pelajar, mahasiswa, dan juga para pekerja yang mencari camilan sehat, enak, murah, dan juga gampang diakses. Selain menyehatkan dan bebas dari bahan pengawet, produk ini juga membantu mengurangi pemborosan makanan loh. Lebih dari sekedar camilan, Banana Boom bisa jadi teman ngobrol yang asyik bareng teman dan juga keluarga kamu. Saat ini, masyarakat makin peduli dengan kesehatan dan mulai beralih ke makanan yang lebih alami dan ramah lingkungan. Ini bisa menjadi peluang besar untuk Banana Boom, apalagi tren digitalisasi mendorong meningkatnya layanan food delivery yang memudahkan akses ke produk kami. Tapi, kami juga nggak menutup mata terhadap tantangan yang ada. Perubahan iklim bisa berdampak pada pasokan pisang. Tren makanan terus berubah dan kondisi ekonomi bisa mempengaruhi daya beli. Itulah sebabnya kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi pasar. Bandar Lampung sebagai lokasi usaha memiliki pertumbuhan pada sektor makanan dan minuman yang cukup tinggi. Data menunjukkan bahwa PDRB sektor ini meningkat dari 16,14% menjadi 21,22% pada tahun 2033 nanti, dengan pertumbuhan rata-rata 2,78% per tahun. Ini menunjukkan bahwa pasar akan terus berkembang dan membuka peluang besar. Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan pola konsumsi, kami memperkirakan bahwa potensi pasar Banana Boom bisa mencapai 174,8 miliar per tahun. Faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ini antara lain gaya hidup praktis, bahan lokal yang mudah diakses, dan harga yang terjangkau bagi para konsumen.
Untuk menarik perhatian konsumen, kami merancang desain produk Banana Boom yang nggak cuma menarik secara visual, tapi juga nyaman dikonsumsi. Kami memakai kemasan yang praktis dan ramah lingkungan, serta mendesain bentuk produk yang unik dan menggoda selera. Produk ini juga dirancang agar tetap lezat, meski dikonsumsi dalam suhu ruang. Prototipe ini kami visualisasikan menggunakan tools desain seperti Canva untuk memberi gambaran yang lebih nyata kepada calon pelanggan maupun mitra bisnis kami nanti. Pada prototype validation, konsumen menilai bahwa desain prototipe itu menarik dan mewakili rasa inovatif. Konsumen juga menyukai konsep rasa unik dari Banana Boom. Yang tidak disukai dan perlu diperbaiki adalah konsumen merasa perlu adanya informasi lebih lengkap pada label produk, seperti kandungan dan bahan baku. Jadi, keputusan solusi setelah prototipe validasi yaitu menambahkan informasi detail di kemasan, serta menambah variasi rasa agar pelanggan tidak bosan. Jadi, di dalam gambar ini dijelaskan mengenai competitive positioning. Sumbu X menunjukkan inovasi dan modernisasi, karena pelanggan sekarang menginginkan produk yang terus berkembang sesuai tren. Serta sumbu Y menunjukkan harga karena sangat menentukan keputusan pembelian. Jadi di dalam gambar terdapat beberapa kompetitor, yaitu Banana Roll yang pertama memiliki inovatif dan harganya pun cukup terjangkau. Yang kedua ada Pisang Nugget, memiliki inovatif yang kurang serta harganya terjangkau karena lebih tradisional dan populer di segmen menengah. Lalu ada Banana Foster. Banana Foster memiliki inovatif yang cukup lumayan, tetapi harganya premium karena dessert modern dengan konsep lebih eksklusif. Lalu, Banana Factory memiliki sedikit inovatif dan harga medium. Martabak Bangka memiliki inovatif yang kurang serta harganya terjangkau. Lalu ada Roti Bakar memiliki inovatif yang kurang dan harganya pun terjangkau. Lalu ada juga Dunkin Donuts and Krispy Kreme memiliki inovatif yang lumayan tinggi, tetapi harganya premium karena merek global dengan banyak inovasi. Lalu yang terakhir ada Banana Boom, memiliki harga yang terjangkau dan inovatif yang tinggi. Dengan basis perhitungan dari Kementerian Perdagangan dan juga BPS, kami menyusun estimasi pasar Banana Boom di Bandar Lampung. Total addressable market kami mencapai sekitar 174,8 miliar per tahun. Dari angka itu, pasar yang dapat kami layani secara realistis, yaitu serviceable addressable market, adalah 78,6 miliar rupiah. Sedangkan target pasar yang kami harapkan dapat kami raih dalam 2-4 tahun ke depan atau SOM adalah sebesar 64,8 juta per tahun. Tentu kami mengharapkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Estimasi ini menjadi dasar penyusunan strategi bisnis dan marketing kami ke depannya. Revenue models and pricing. Jadi segmen utama kita adalah siswa dan mahasiswa di kota dengan usia 15-25 tahun. Dengan segmen sekunder kita yaitu para pekerja. Penawaran utama kita yaitu makanan ringan berbahan dasar pisang lokal dengan pendekatan modern. Model pendapatan kita yaitu e-commerce model, yaitu penjualan via Shopee, Tokopedia, serta pay per use, yaitu pembeli bayar per item. Strategi harga berdasarkan biaya per bahan dengan rincian harga yaitu tepung Rp500 per pieces, pisang Rp1.000 per pieces, selai Rp2.000, minyak Rp1.800, kemasan Rp500, dan komisi e-commerce 20% dari tiap transaksi. Strategi pesaing masih menggunakan konten marketing dan iklan cetak. Sedangkan Banana Boom memilih pendekatan digital dengan sosial media marketing dan video marketing. KPI utama dengan outcome jumlah produk terjual per bulan dan pendapatan per bulan. Prosesnya yaitu dengan cara repeat order. Vanity metrics atau indikator keberhasilannya
melalui engagement media sosial. Mitra go-to-market yaitu influencer lokal untuk memperkuat awareness di kalangan muda. Segmen utamanya tetap fokus ke mahasiswa dan pelajar dengan value proposition yaitu produk olahan pisang yang unik, praktis, dan kekinian. Retention atau support yaitu dukungan kepada pelanggan, disediakan layanan WhatsApp untuk pemesanan dan juga feedback. Informasi produk diperjelas di media sosial. Selain itu, kami juga akan mengadakan promosi berupa setiap pembelian akan mendapatkan kupon. Lalu setelah terkumpul 8 kupon, pelanggan dapat 1 pieces banana boom secara gratis. Channel penjualan kita yaitu melalui toko kecil atau direct selling dan e-commerce seperti Shopee Food dan GrabFood. Lead generation-nya aktif menggunakan Instagram dan video marketing untuk menarik calon pelanggan. Target dari penjualan kami dalam 1 tahun pertama adalah 3 juta orang dengan pendapatan sebesar 36 juta rupiah. Pada bagian ini, saya akan membahas mengenai asumsi dasar biaya dan pendapatan yang menjadi dasar perencanaan keuangan Banana Boom. Dalam menjalankan bisnis ini, kami memperkirakan adanya beberapa jenis biaya utama yang harus diperhitungkan. Yang pertama yaitu biaya produksi yang meliputi pisang, tepung, minyak, dan juga selai. Biaya ini juga menjadi komponen utama dalam pembuatan produk kami. Selain itu, kami juga memperhitungkan biaya pemasaran mengingat pentingnya promosi untuk memperkenalkan Banana Boom kepada target pasar. Biaya pemasaran ini meliputi penggunaan media sosial marketing serta kerjasama dengan influencer lokal untuk meningkatkan jangkauan brand kami. Tidak hanya itu, ada pula biaya operasional lainnya seperti listrik, internet, hingga biaya transportasi untuk pengiriman produk ke konsumen atau ke platform mitra seperti Shopee Food dan juga GrabFood. Kami juga memperhitungkan biaya tambahan berupa potongan komisi yang dikenakan oleh platform e-commerce terhadap setiap transaksi yang terjadi. Terakhir, kami memperkirakan adanya biaya yang mungkin akan muncul secara tiba-tiba. Dari sisi pendapatan, asumsi kami didasarkan pada harga jual produk Banana Boom sebesar Rp12.000 per porsi. Target pendapatan dihitung berdasarkan estimasi jumlah penjualan bulanan yang realistis dengan mempertimbangkan potensi pasar dari segmen siswa, mahasiswa, dan juga pekerja yang ada di perkotaan. Dengan strategi pemasaran yang tepat serta peningkatan repeat order dari pelanggan, kami optimis dapat mencapai target pendapatan bulanan maupun tahunan yang telah kami tetapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ringkasan proyeksi laba dan rugi dari bisnis Banana Boom. Proyeksi ini kami susun untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi keuangan bisnis dalam 1 tahun pertama operasional. Kami mulai dari estimasi total pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk setiap bulannya. Pendapatan ini dihitung dengan mengalihkan harga jual per porsi dengan target jumlah produk yang terjual. Dari total pendapatan tersebut, kami kemudian mengurangkan biaya langsung produksi atau yang disebut sebagai harga pokok penjualan. Setelah dikurangi harga pokok penjualan, kami mendapatkan laba kotor. Laba kotor ini selanjutnya dikurangi dengan biaya operasional yang terdiri dari biaya pemasaran, biaya transportasi, biaya platform online, serta pengeluaran untuk kebutuhan harian lainnya. Melalui biaya pengurangan laba kotor dengan biaya operasional, kami memperoleh laba bersih. Laba bersih ini menjadi indikasi penting mengenai kesehatan keuangan bisnis kami, sekaligus menunjukkan potensi profitabilitas dalam jangka panjang. Berdasarkan proyeksi ini, kami optimis bahwa bisnis Banana Boom dapat mencapai titik impas dan mulai menghasilkan keuntungan pada tahun pertama, dengan catatan bahwa target penjualan dan strategi pemasaran dapat dijalankan secara konsisten dan efektif. Untuk mencapai break-even point, kami menargetkan penjualan minimal 5.400 porsi Banana Boom dalam setahun. Dengan harga jual 12.000 dan pengendalian biaya produksi yang ketat, kami optimis bisa menghasilkan margin keuntungan yang sehat. Analisis unit ekonomik kami menunjukkan bahwa usaha ini feasible dan scalable. Artinya, bisnis ini bisa bertumbuh dengan baik jika strategi pemasaran dan efisiensi produk terus ditingkatkan. Kami yakin dengan produk yang unik dan pendekatan yang tepat, Banana Boom bisa berkembang menjadi salah satu contoh camilan favorit masyarakat. Founding team composition
Jadi kami terdiri dari dua anggota, yaitu Anissa Dwi Febriani dengan skill teknikal yaitu digital marketing dan keunggulan branding produk, serta Haika Ramasal Sabila dengan skill teknikal akuntansi dengan keunggulan komunikasi dan negosiasi.